I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Puspita, stamp G701-20079 dari kelas G, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Adalako. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan antara biotransformasi farmakokinetik dengan farmakodinamik dari mungkin dari beberapa teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan nama obat cefixime tersebut. Jadi obat cefixime merupakan salah satu golongan antibiotik cefalosporin. Jadi cefixime merupakan antibiotik golongan cefalosporin generasi ketiga spektrum luas. Cefixime dapat digunakan sebagai terapi infeksi saluran kemih, faringitis dengan bronkitis kronik. Cefixime memiliki potensi bakterisidal karena kemampuannya menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Cefixime dikonsumsi secara oral dengan bioavailabilitas hingga 50%. Cefixime boleh dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, tetapi makanan dapat memperlambat laju absorpsi dari cefixime. Eliminasi cefixime melalui ginjal dan dapat dieskresikan melalui urin. Untuk contoh obat dari cefixime itu dapat dilihat di sini. Dan cefixime memiliki rumus struktur seperti berikut. Dapat dilihat secara umum dosis cefixime itu 400 mg, diberikan sebagai dosis tunggal atau bisa dibagi menjadi 2 dosis. Lama penggunaannya itu berkisar 7-14 hari, tergantung dari berat atau ringannya infeksi. Penyesuaian dosis diperlukan pada populasi pediatrik dan pasien dengan gangguan ginjal. Obat cefixime juga memiliki efek samping. Efek samping yang sering diakibatkan oleh cefixime itu pada saluran gastrointestinal seperti diare, nyeri pada abdomen, nausea, dispepsia, dan flatulence. Jadi untuk proses farmakokinetik itu terdapat 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dengan ekskresi. Pada proses absorpsi, bioavailabilitas pada saluran cerna berkisar 40-50% pada pemberian sebelum atau sesudah makanan. Pengaruh makanan hanya pada kecepatan absorpsi, bukan pada tingkat absorpsi. Konsentrasi maksimum dalam serum dicapai dalam 2-6 jam. Minimum inhibitor konsentrasi menyatakan obat cefixime dapat bertahan hingga lebih dari 24 jam pasca administrasi obat. Jadi pada proses absorpsi minimum konsentrasi cefixime itu hanya dapat bertahan lebih dari 24 jam setelah obat dikonsumsi. Untuk proses distribusi, ikatan pada protein serum berkisar 65%. Obat ini terdistribusi dengan baik hampir ke seluruh jaringan dan cairan tubuh, termasuk kulit dan jaringan ikat, sputum, urin, empedu, sinovial, peritoneal, dengan perikardial. Cefixime dapat melewati plasenta, tetapi tidak dapat terdeteksi pada dosis tunggal, yaitu 100 mg. Jadi pada proses distribusi obat cefixime tidak dapat terdeteksi pada dosis tunggal 100 mg. Jadi untuk proses yang ketiga itu ada proses metabolisme. Di sini cefixime tidak mengalami adanya proses metabolisme. Bukti klinis menunjukkan
tidak ada bentuk metabolit zat aktif yang terdapat pada cefixim yang tidak ditemukan di dalam darah maupun di dalam urin. Untuk proses ekskresi, sekitar 50% cefixim dieskresikan melalui urin. Dalam 24 jam obat ditemukan di urin dalam bentuk tidak berubah sebagai cefixim. Kurang lebih 10% dieskresikan melalui empedu lalu dikeluarkan melalui feses. Pada waktu paru cefixim adalah sekitar 3-4 jam. Sedangkan pada penderita gagal ginjal terjadi peningkatan waktu paru yang lebih tinggi hingga 11,5 jam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.